Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Baik rekan-rekan, perkenalkan kami dari kelompok 4, kelas MJ 501 yang beranggotakan ada Kak Hanin Elsa Fadila, ada saya Muhammad Khairul Rizal, ada Kak Muhammad Fudail, dan Kak Sita Kris Waluyawati. Pada kesempatan kali ini, kita akan mengajak rekan-rekan bertualang sebentar. Bukan ke gunung, bukan juga keliling kota, tapi bertualang ke dapur inovasi, tempat banyak bisnis besar lahir dan berkembang. Nah, sebelum itu, saya ingin bertanya nih kepada rekan-rekan. Mungkin nanti bisa dijawab di dalam hati, ataupun rekan-rekan saya yang ada di ruang virtual Zoom kali ini juga boleh nanti menjawabnya ya. Siapa di sini yang mungkin suka minum kopi? Boleh nanti kasih raise hand gitu, atau saya gitu ya. Oke. Dan sekarang siapa di sini yang mungkin pernah beli kopi kenangan? Oke, cukup banyak ya. Saya rasa rekan-rekan pun yang saat ini mendengarkan atau menonton video ini juga sudah pernah mencicip dari kopi kenangan itu. Nah, menarik ya teman-teman, karena kita semua ini tidak mungkin cuma membeli kopi, tapi ternyata di balik secangkir kopi itu ada strategi inovasi yang sangat luar biasa cerdas. Maka dalam kesempatan kali ini, izinkanlah kami untuk memaparkan perencanaan bisnis menggunakan 10 Types of Innovation, studi kasus pada kopi kenangan. Ya, teman-teman izinkan kami bercerita dan memulainya dengan sebuah cerita dari sebuah gagal hingga ke kopi yang meledak. Pada tahun 2017, di awal berdirinya, James Pranonto dan juga rekannya menjalankan sebuah bisnis teh premium di Jakarta. Tetapi apa yang terjadi, teman-teman? Pasarnya sepi, alias tidak laku. Banyak orang yang mungkin kalau gagal, kayaknya udah deh, kayaknya nggak bisa nih, gitu. Akhirnya mereka berhenti. Tapi ternyata mereka tidak. Mereka bertanya, kira-kira kalau enggak teh, apa ya yang kira-kira orang anak muda Indonesia itu mau minum setiap hari? Jawabannya sudah jelas, ya, kopi. Tapi kembali muncul pertanyaan, kopi yang seperti apa sih? Akhirnya mereka melihat sebuah peluang, melihat sebuah permasalahan yang ada. Kalau misalnya kita mau kopi premium, tapi mahal banget. Kalau mau saset, terlalu sederhana nggak sih? Atau kita mengambil di kancah global, tapi rasanya kurang Indonesia banget. Nah, lahirlah sebuah kopi kenangan dengan rasa premium, harganya terjangkau, cepat diambil, dan bisa dinikmati semua kalangan. Dan akhirnya pada tahun 2020, mereka berhasil untuk mengekspansi secara cepat. Dan tiba-tiba di tahun 2023, mereka sudah mempunyai 1.000 lebih gerai dan masuk ke 64 kota dan bahkan menjadi unicorn F&B pertama di Asia Tenggara. Wow, luar biasa bukan? Ya, ini bukan sulap, bukan sihir. Dan akhirnya pada tahun 2025 mereka jadi mendapatkan predikat unicorn status itu tadi. Dan itu tadi bukan sebuah sulap, tapi merupakan sebuah perencanaan bisnis berbasis inovasi. Sekarang berbicara tentang inovasi, apa sih sebenarnya inovasi itu dan mengapa ini penting? Kalau menurut Peter Drucker, inovasi adalah kemampuan memanfaatkan perubahan sebagai peluang. Nah, artinya apa? Inovasi bukan sekadar membuat sesuatu yang baru, tetapi membuat sesuatu yang lebih baik, lebih relevan, lebih bernilai. Sehingga inovasi itu mempunyai ciri. Apa sih? Dia punya ciri khas. Dia baru, dia punya tujuan dan juga terencana. Nah, manfaatnya apa? Manfaatnya bisa meningkatkan efisiensi perusahaan, menekan biaya, memenuhi kebutuhan dan selera konsumen, serta menjaga daya saing jangka panjang. Nah, dan kopi kenangan berhasil melakukan semua itu. Tapi gimana caranya? Nah, kita akan belajar caranya melalui kerangka 10 Types of Innovation yang akan dijabarkan oleh rekan saya. Kerangka 10 types, bukan sekedar produk. Teman-teman, banyak bisnis gagal karena berpikir inovasi sama dengan harus produk baru. Padahal inovasi punya 10 sisi, terbagi dalam 3 kelompok. Yang pertama adalah configuration. Bagaimana bisnis dijalankan, meliputi profit model, network, structure, dan juga proses. Yang kedua offering, apa yang ditawarkan, meliputi produk performance dan produk sistem. Yang ketiga experience, bagaimana pelanggan merasakannya, meliputi service, channel, brand, customer, engagement. Nah, berbeda dengan kompetitor lain, kopi kenangan menyentuh semua sisi ini. Inilah yang membuat bisnis mereka anti tiru. Next. Configuration profit model. Mari kita mulai dari dasar bisnis yaitu profit model. Kopi kenangan menemukan celah
yaitu yang pertama Starbucks terlalu mahal, yang kedua kafe artisan mahal dan lama, yang ketiga kafe kecil kurang konsisten. Maka mereka menciptakan model premium taste, affordable price, dan fast service. Volume penjualan tinggi sehingga marginnya stabil, ditambah pendapatan dari RTD battle di minimarket, kemitraan fintech, dan juga layanan delivery. Pertanyaan untuk audiens, kalau Anda menemukan dua produk enak, salah satunya jauh lebih terjangkau, mana yang akan Anda pilih? Lalu setelah itu ada network, kolaborasi cerdas. Kopi Kenangan paham, mereka tidak bisa berjalan sendirian. Mereka berkolaborasi dengan GrabFood, GoFood, ShopeeFood, lalu ada GoPay, OVO, Dana, lalu ada investor global seperti Sequoia, dan yang terakhir adalah brand seperti Indomie, Silver Queen, ataupun Outside. Dengan jaringan luas ini, brand mereka menyebar lebih cepat daripada dari yang bisa mereka lakukan di iklan biasanya. Next. Structure atau organisasi berbasis data. Teman-teman perhatikan ya, inilah yang membuat Kopi Kenangan bisa buka gerai banyak-banyak tanpa berantakan. Mereka punya yang pertama tim data analytics untuk membaca tren penjualan, yang kedua tim R&D untuk bereksperimen menu, dan yang ketiga adalah sistem digital training untuk melatih ribuan barista. Hasilnya apa? Kualitas pelayanan tetap konsisten di seluruh Indonesia. Oke. Selanjutnya itu ada proses. Mereka memiliki inovasi di dalam mesin. Nah, ini yang paling keren nih. Mereka punya coffee capsule yang membuat rasa di berbagai kedai mereka itu tetap sama. Kemudian juga proses ordernya itu cepat dan kebanyakan cashless ya. Seperti yang kita tahu di beberapa kota besar di Indonesia, sudah jarang kayaknya orang memegang uang tunai. Maka opsi cashless itu sudah wajib dipunya ya oleh beberapa kedai di bidang F&B. Kemudian POS berbasis cloud untuk memantau performa gerai. Kemudian ada SOP digital yang memastikan semua outlet berjalan dengan sama. Pertanyaannya, kalau rasa kopi di semua gerai konsisten, kita bakal balik lagi atau enggak? Nah, karena banyak banget teman-teman saya sebagai customer kopi itu memiliki keluhan di beberapa kedai kopi kayak, kok di sini enak, di situ nggak enak ya? Nah, tapi untuk kopi kenangan, mereka itu punya SOP sendiri yang memastikan bahwa semua kedai itu memiliki rasa yang seragam. Dan itu yang membuat pelanggan loyal. Boleh kita lanjut ke slide berikutnya. Kita masuk kepada offering, yaitu produk performance. Produk utama mereka itu sangat Indonesia banget dengan salah satu judul menu atau nama menunya itu Kopi Kenangan Mantan dengan ingredient espresso ditambah gula aren asli. Rasa manis khas Indonesia yang nggak terlalu pahit tapi juga nggak terlalu creamy. Mereka ngambil keunggulan lokal dan menjadikannya sebuah signature ya atau ciri khas dari kedai mereka sendiri. Kemudian yang nomor 6 itu ada product system atau ekosistem produk. Kopi kenangan itu menurut saya dia tidak hanya menjual kopi, mereka juga menciptakan sebuah ekosistem. Mulai dari cerita roti, kemudian ada juga Igo, yaitu sebuah menu ayam goreng. Kemudian ada juga RTD Battle dengan tagline kopi kenangan hanya untukmu. Ada juga menu-menu seasonal. Dan selanjutnya mereka membuat aplikasi mobile untuk loyalty dan juga promo. Nah, dengan sistem-sistem ini, pelanggan tidak pindah ke brand lain karena semua kebutuhan minumannya ada di situ. Selanjutnya, itu kita masuk kepada salah satu dari 10 types innovation di bidang experience. Experience ini terbagi menjadi 4 subpokok ya. Yang pertama itu ada service, kemudian ada channel, kemudian ada brand, dan yang terakhir itu ada customer engagement. Kita masuk ke bagian service atau pelayanan. Kopi kenangan itu bisa dapat kita katakan mereka sudah cepat ya dalam melayani, mereka juga ramah,
Dan juga di beberapa gerai itu kita temukan tidak banyak antrian. Kenapa? Karena customer itu dapat mudah memesan melalui aplikasi maupun eh, offline ya. Jadi memang udah dibuat banyak media ya. Kemudian, nah channelnya nih, kenapa bisa nggak antri? Yang pertama itu mereka udah punya gerai fisik yang tadi pertama sudah dijelaskan di tahun 2023 itu sudah terdapat 1.000 lebih gerai fisik di Indonesia. Kemudian dari 1.000 itu juga mereka tambahkan melalui aplikasi. Sehingga customer yang berada dimanapun dan kapanpun bisa memesan tanpa harus datang ke gerai fisik. Dan selanjutnya itu ada di delivery apps yang kita tahu seperti Gojek, Grab, Shopee, Maxim, dan sebagainya itu customer dapat memilih atau memesan dengan efisien ya melalui delivery apps apa yang mereka punya. Dan yang terakhir itu ada juga mereka jual retail di supermarket. Saya yakin teman-teman atau audiens ini pernah menemukan beberapa brand kopi kenangan di Indomaret, di Alfamaret, dan juga di Alfamidi dan supermarket lainnya. Selanjutnya brand. Brand mereka itu punya cerita. Kayak yang tadi saya bilang nama menu kopi mantan, kopi lupakan dia, membuat brand terasa dekat, lucu, dan mudah viral. Kayaknya kalau selain kopi kenangan, teman-teman punya insight nggak? Ada nggak kira-kira kopi atau F&B lain yang punya nama seidentik seperti ini? Seperti kopi kenangan. Kemudian yang terakhir itu adalah customer engagement. Mereka itu aktif di media sosial. Mereka menggunakan humor atau sesuatu yang berbau viral sehingga customernya itu punya kedekatan dengan konten. Dan mereka juga berinteraksi langsung dan juga melakukan personalisasi. Semua itu membuat pelanggan merasa bagian dari sebuah komunitas, bukan sekedar pembeli kopi biasa. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Nah, kemudian teman-teman, kenapa sih kopi kenangan ini bisa berhasil nih dalam mengaplikasikan strategi mereka nih? Nah, mari kita simpulkan bareng-bareng nih. Kopi kenangan itu bisa sukses karena yang pertama, mereka itu berinovasi di semua sisi. Jadi, inovasinya tidak cuma di produk mereka saja. Kemudian yang kedua, operasi bisnis mereka ini bisa terukur nih, scalable artinya. Jadi, bisa diperbanyak tanpa kehilangan kualitasnya. Kemudian mereka sudah menggunakan teknologi yang kuat, menggunakan aplikasi dan bekerja sama dengan GoFood, GrabFood, seperti itu. Lalu brandnya ini relatable nih dan dekat dengan kehidupan anak muda melalui penamaan kopi-kopinya yang relate nih dengan anak muda zaman sekarang. Kemudian inovasinya dilakukan berdasarkan data, bukan dari perasaan saja. Gitu. Nah, teman-teman, rahasia sukses kopi kenangan ini tuh bukan cuman keberuntungan aja sih, tapi memang strategi mereka yang dilakukan dengan terencana. Kemudian selanjutnya, mengenai peluang inovasi di masa depan. Nah, peluang inovasi yang bisa digarap lebih jauh oleh si kopi kenangan ini di masa depan ini ada beberapa. Yang pertama, melalui pembukaan gerai flagship untuk nongkrong ataupun untuk teman-teman bisa melakukan coworking space di sana atau kerja di sana. Kemudian lewat gamifikasi aplikasi, lewat badge, quest, ataupun dengan membership tier ya. Kemudian ada produk home brewing. Nih, mungkin dari kopi kenangan ini bisa juga memproduksi produk home brewing lewat beans-nya mereka, atau sirupnya mereka, atau coffee kit-nya mereka. Nah, biasanya kalau si pecinta kopi ini bakal tertarik nih, mencoba, oh beans ini enak, oke besok kita coba lagi beans yang lain nih. Nah, itu juga merupakan peluang nih, peluang inovasi mereka. Kemudian yang keempat bisa juga lewat subscription box minuman nih. Jadi di dalam box itu ada beberapa macam series minuman kopinya mereka. Kemudian lewat program sustainability, lewat bring your own cup, kemudian kita bisa dapat diskon lewat itu. Lewat itu, kemudian ada karir barista yang lebih terstruktur dan prestisius. Nah, jika beberapa inovasi ini bisa dikerjakan nih oleh si kopi kenangan, mungkin mereka bisa membangun bisnis yang sulit ditiru. Nah, teman-teman, sebelum kita akhiri, izinkan kami menutup dengan sebuah quotes nih, teman-teman. Inovasi itu bukan sekedar menciptakan sesuatu yang baru, tapi menciptakan sesuatu yang membuat orang bertanya, kok baru kepikiran sekarang sih?
Nah, teman-teman, inovasi itu bukanlah bakat bawaan. Inovasi adalah kebiasaan, cara berpikir, dan keberanian untuk mencoba hal-hal yang baru. Dan seperti kopi kenangan, bisnis apapun, termasuk bisnis yang dijalankan oleh teman-teman, bisa mencapai potensi terbaik jika kita paham bagaimana cara kita berinovasi secara menyeluruh. Seperti itu, cukup sekian. Terima kasih, teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.